Ada cerita tentang sebuah perkampungan di Purworejo bernama Kampung Afrikan, sebuah kawasan yang menyimpan jejak sejarah kolonial Belanda. Pemukiman ini berawal dari kedatangan tentara bayaran asal Afrika yang direkrut oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada masa kolonialisme, pemerintah Hindia Belanda merekrut orang-orang Afrika untuk ikut membantu pemberontakan di negeri jajahan. Di Jawa, mereka dikenal dengan sebutan Londo Ireng. Sebuah pemukiman di Purworejo dulunya dibangun khusus untuk tempat tinggal para serdadu dari Afrika tersebut. Pada masa kolonialisme, pemerintah Belanda tak hanya merekrut orang-orang dari negerinya untuk menjadi tentara yang mengawal keamanan di negeri jajahan. Dalam tugas ini, mereka juga merekrut orang-orang dari luar negeri mereka, salah satunya dari Afrika. Mengingat warna kulitnya yang hitam, saat bertugas mengawal keamanan di Jawa, mereka mendapat julukan Londo Ireng. Sebagai kelompok prajurit, bekas pemukiman Londo Ireng tersebar di berbagai kota. Di Purworejo, Jawa Tengah, ada sebuah daerah yang bernama Kampung Afrikan. Dulunya, Kampung Afrikan merupakan sebuah kompleks perumahan peninggalan era pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang diperuntukkan bagi tentara bayaran yang didatangkan dari benua Afrika. Namun, saat ini sudah tidak ada lagi keturunan Afrika yang tinggal di kampung tersebut. Lantas, bagaimana sejarah kampung tersebut? Mari simak videonya. Dalam sebuah manuskrip yang ditemukan pada tahun 1986 milik seorang pensiunan tentara Belanda atau KNIL bernama Doris Land, diceritakan tentang sebuah kampung yang dihuni orang-orang Afrika di Purworejo. Pada awalnya, para serdadu Afrika itu tinggal satu kampung dengan orang Jawa. Namun, karena jumlah mereka semakin banyak, maka Residen Bageland memutuskan untuk memberikan wilayah khusus untuk para tentara itu. Dilansir dari UEICID, pemusatan itu dilakukan untuk menghindari salah paham di antara orang Jawa dan Afrika. Mengingat orang Afrika memiliki sifat dan bahasa yang jauh berbeda dengan orang Jawa. Selain itu, dengan memisahkan dengan orang Jawa, pemerintah Hindia Belanda akan memudah memanggil mereka jika diperlukan untuk kembali berdinas. Pada abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda membeli sebuah tanah di desa Pangenjuro Tengah khusus untuk serdadu dari Afrika. Masing-masing serdadu mendapat jatah tanah seluas 1.150 meter persegi. Di atas tanah yang telah disediakan, mereka boleh membangun rumah atau bercocok tanam. Pilihan Purworejo sebagai basis tempat tinggal orang-orang Afrika itu dikarenakan tempat itu merupakan pusat pemberontakan Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830. Oleh karena itu, sebuah tempat tinggal bagi para tentara Afrika dibangun di sana agar pemberontakan serupa tidak terjadi lagi. Apalagi bersamaan dengan itu, di Purworejo dibangun sebuah tangsi besar. Di sana ditempatkan 3 kelompok pasukan Afrika yang ironisnya pada tahun 1840 membuat panik pemerintah Hindia Belanda karena pemberontakan bersenjata yang mereka lakukan. Dilansir dari UEICID, Jenderal Urip Sumoharjo punya kesan tersendiri terhadap anak-anak yang tinggal di kampung Afrika pada tahun 1910. Ia mengatakan anak-anak Afrika itu fasih berbahasa Belanda dengan baik tanpa aksen. Oleh karena itu, mereka menghina Urip yang dianggap berbahasa antah berantah. Pada suatu malam, Urip dan teman-temannya menyerbu kampung itu dan mengejek anak-anak Afrika itu. Londo ireng tuntel, irunge mentol, suaranya bindeng. Belanda hitam, hidungnya besar, suaranya bindeng. Karena kasus saling ejek ini, ayah Urip sampai dipanggil kepala desa dan di sana sudah hadir beberapa orang Afrika yang mereka hina. Secara administratif, Kampung Afrikan berada di wilayah Kelurahan Pangenjuro Tengah, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Setelah seratusan tahun berlalu, kini bekas Kampung Afrikan telah berubah menjadi perkampungan yang dipadati rumah-rumah penduduk. Beberapa bangunan asli peninggalan Londo Ireng telah berganti kepemilikan. Bersamaan dengan itu, jejak-jejak keberadaan mereka pun hilang. Meski tak ada sisa-sisa dari keturunan Londo Ireng, rumah-rumah peninggalan mereka masih terjaga dengan baik.
Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, Presiden Soekarno memang tidak mengizinkan ada warga Belanda yang menempati Indonesia, termasuk para Londo Ireng dan keturunannya. Nanti kalau mau bisa dibantu untuk renovasi, ini masih butuh belum renovasi. Ini dulu juga paling tinggi, ini yang paling istimewa. Dulu tinggi. Itu kan teras itu dulu yang tanahnya yang sebelah sana itu masih jauh, masih ada sana lagi, tapi karena pengurukan jalan-jalan itu kan ini sih menyesuaikan, kalau nggak menyesuaikan banjir ini. Jadi seperti itu. Kalau bukunya Sejarah Afrika ini ada di Salatiga, ada bukunya ada, di Google juga ada, tapi kalau bukunya yang ada di Salatiga itu. Kalau yang ahli sejarahnya itu Bu Sri Dr. Randa, mulang di SMA mana Salatiga, kemarin cari juga. Jadi enggak, maka itu di sini itu namanya Kampung Londo Ireng Afrika, karena dulu orangnya ireng-ireng, tinggi-tinggi, ireng-ireng, tapi agak galak. Beda dengan Jepang. Orang-orang ini kan suka memberi roti karenan sama anak-anak. Ukurannya juga ada di Subak itu 4 lainnya yang dikarpokkan. Apa? Peninggalan nggak ada. Peninggalan apa? Peninggalan rumah ini. Rumah tebel, tebel, rumahnya nggak seperti rumah sekarang. Ini ditembak nggak mental kok, sekarang pecah. Tebal. Kalinya jadi semua di atas, gede-gede kalinya. Jadi semua waktunya udah pada lolos karena karatan. Udah hampir sudah seabad lebih. Ini kan dari tahun bikinnya dari di tempat ini tahun berapa?